ya. Atom itu sudah pensiun, yang saya tahu gitu ya, sudah dipensiunkan, tidak diperpanjang lagi. Yang terkenal sekarang adalah VS Code seperti itu ya. Notepad terlalu apa ya, terlalu minimalis, mungkin kurang banyak membantu. Notepad++ saya sudah jarang pakai sekarang. Sublime saya juga jarang pakai ya. Yang saya sering pakai adalah ya VS Code gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya code editor yang lain ya silahkan, tidak masalah gitu ya. Oke, HTML. Oke, maaf. HTML kurang lebih seperti ini struktur dasarnya atau format dasarnya ya. Kita menuliskan yang ada di sini itu dalam sebuah file yang berekstensi atau berjenis .html gitu ya. Jadi misalkan ini saya tulis ke suatu file, oke, saya belum membuat file ya. Di sini saya membuka sebuah folder, membuka sebuah explorer gitu ya, explorer. Saya ingin membuka, ini bebas di mana saja foldernya boleh ya, foldernya boleh di mana saja, asalkan jangan terlalu dalam menaruh foldernya, jangan terlalu panjang nama foldernya gitu ya. Saya akan membuka folder ini di VS Code, mungkin caranya saya kurang gimana caranya? Mungkin gini ya, yang saya biasa itu kayak gini. Saya klik address-nya di sini, lalu saya ketik cmd kayak gini ya. Lalu akan terbuka suatu command prompt ya atau terminal atau cmd, lalu saya ketik put kayak gini ya, put titik. Nah, ini yang saya terbiasa itu kayak gini gitu ya. Oke. Nah, di sini apa namanya? Terbuka seperti ini ya, VS Code. Ya, berarti VS Code saya sedang membuka folder contoh 2 tadi. Lalu bagaimana selanjutnya kita bikin file baru gitu ya. File baru misalkan seperti ini. Saya ketikkan halaman .html gitu ya. Ya, halaman HTML kayak gini ya. Mungkin halaman 1 gitu ya, halaman HTML. Lalu saya copy saja ini, bentar, ini saya kecilkan. Oke. Jadi strukturnya itu dasarnya adalah seperti ini, ya HTML. Nah seperti ini ya. Ini tips ya, tips. Oh ya, bentar. Ini kenapa kok ada simbol kurang dari, lebih dari, gitu ya. Lalu ada slash ini ya. Nah ini kita ikuti saja dulu ya. Nanti ada penjelasannya kalau nggak salah. Oke ya, HTML. Nah, di sini saya tekan dulu head, ya, head, lalu title, halaman 1, misalkan gini ya, halaman 1. Nah, di sini adalah body. Mungkin di sini adalah apa ini? Bentar. H1 ya. Maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Selamat datang, misalkan. Saya simpan. Nah, ini saya simpan langsung apa ya, oleh VS Code saya ditambahkan enter ya, ini karena VS Code saya sudah terinstall plugin tertentu, saya lupa plugin apa gitu ya. Tapi jangan terlalu dipikirkan karena yang penting adalah kita menuliskan dokumen HTML dengan struktur seperti ini gitu ya. Nah, ini teman-teman coba ikuti ya, dicoba-coba juga di komputernya masing-masing gitu ya. Oh ya, apakah layar saya terlalu kecil di teman-teman? Saya lupa belum men-settingnya. Mana ya? Sistem, display, mungkin mana ya? Di sini mungkin. Mungkin begini ya. Saya lupa belum saya gedein tadi. Wah, jadi gede banget. Oke, seperti ini. Ini saya gedein juga. Bukan. Nah, kayak gini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, membuat file baru halaman 1 HTML di folder manapun boleh untuk saat ini gitu ya.
lalu struktur dasarnya atau format dasar dari dokumen HTML adalah seperti ini ya. HTML dulu, lalu head, ya, title, lalu head lagi, tapi ini adalah head tutup ya, kemudian body, lalu sini ada H1. Contohnya seperti ini ya. Lalu coba kita lihat di dalam folder ya. Di dalam folder ini, di dalam Explorer ini sudah tadi ya, ini adalah file baru yang tadi sudah kita edit, sudah saya edit di dalam VS Code. Kita coba double klik gitu ya. Ini ikonnya adalah ikon Chrome ya. Berarti ini kalau saya double klik, ini akan terbuka, akan tampil di dalam Google Chrome gitu ya. Saya coba double klik. Nah, ini tampilannya ya. Tampilannya kayak gini ya. Selamat datang. Lalu ini adalah di dalam sini di dalam tab ini tulisannya adalah halaman 1 gitu ya. Lalu di dalam halaman itu sendiri tulisannya adalah selamat datang ya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini dari teman-teman? Ya, selamat datang. Ini nanti muncul di dalam halaman websitenya, gitu ya. Lalu halaman 1 ini muncul di tab di sini ya, di tabnya Chrome di sini ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, ada yang tanya di chat. Oh ya, PPT-nya nanti saya upload di MMP, gitu ya. Oke, nah ini penjelasannya ya. HTML, ya, dokumen HTML harus diawali dengan tag ya, tag HTML dan diakhiri dengan ya tag HTML tutup ya. Jadi yang ini, yang sebelah kiri ini ya kurang dari HTML, lebih dari, ini merupakan tag pembuka ya. Kalau ada maaf, kalau ada tag seperti ini yaitu kurang dari slash ya, kemudian nama tagnya apa, kemudian simbol lebih dari, ini merupakan tag penutup ya. HTML itu harus diawali dengan tag HTML dan ditutup dengan tag HTML kayak gini ya. Lebih tepatnya ini adalah tag HTML buka dan ini adalah tag HTML tutup gitu ya. Ya, jadi sepasang, ada buka, ada tutup gitu ya. HTML ini atau tag HTML ini digunakan untuk memberitahu kepada browser bahwa yang berada dalam kedua tag tersebut adalah dokumen HTML ya. Maksudnya apa? Jadi kenapa kita perlu menuliskan ini ya? Tag HTML buka dan tag HTML tutup gunanya adalah agar browser ya tahu bahwa yang ada di antara kedua tag tersebut merupakan bagian dari halaman web gitu ya. Jadi ini sampai di sini ini merupakan halaman web gitu ya. Nah, ini tipsnya. Tipsnya adalah jika kita menuliskan tag pembuka HTML, kita sebaiknya di sini langsung tulis tag penutupnya gitu ya. Yaitu langsung tulis seperti ini. Jadi kalau kita menuliskan seperti ini, misalkan saya hapus dulu ya, HTML. Nah, di sini oleh plugin saya, plugin yang saya install di sini otomatis dituliskan tag penutupnya gitu ya. Jika teman-teman tidak seperti itu, maka silakan ditulis secara manual gitu ya, ditulis sendiri. Oke, saya saya lanjutkan. Kemudian head gitu ya. Apa itu head? Head ya, head ini adalah head gitu ya. Merupakan bagian header dalam dokumen HTML. Ya, biasanya judul halaman ditulis di sini ya. Jadi ini adalah judul halaman website ditulis di dalam head gitu ya. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini ya, head, title, head. Nah, sementara seperti ini dulu gitu ya, untuk head gitu ya. Head ini tidak akan muncul di dalam halaman gitu ya. Tidak muncul di halaman. Jadi maksudnya apa? Ini ya, halaman 1
ini tidak muncul di dalam halaman website, gitu ya, karena dia merupakan bagian dari header, bagian dari head, gitu ya. Sedangkan body, ya, yang body inilah yang nantinya akan tampil di dalam halaman website, seperti itu. Ya, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya lanjutkan. Nah, ini body, ya. Body merupakan isi, gitu ya. Body merupakan isi dari dokumen HTML. Dapat diisi dengan teks, gambar, video maupun link, ya. Link atau URL, link ya yang biasanya dipakai ya. Link ke suatu halaman lain, gitu ya. Isi yang ada di dalam body akan tampil pada halaman web, ya. Jadi tadi apa yang ada di dalam body di sini muncul di dalam halaman web, gitu ya. Tag body dapat ditambahkan atribut BG color untuk memberi warna background dan warna tulisan dengan teks diisi nilai warna, ya. Contohnya seperti ini, misalkan ya. Body BG color yellow, text red, ya. Saya coba. Ini adalah halaman webnya, gitu ya. Coba saya tulis BG color sama dengan yellow dan teks sama dengan red, ya. Saya simpan, ya. Saya simpan. Kemudian saya kembali, mungkin ini saya bentar, ini aja deh. Oke, kayak gini ya. Dan ini adalah di sini. Mungkin kayak gini ya. Oke, saya refresh. Nah, kita lihat bahwa background-nya sekarang berwarna kuning ya. Halaman websitenya ini sekarang memiliki background kuning dan tulisan teksnya di sini sekarang berwarna merah. Itu disebabkan karena tadi diberikan atribut BG color yellow dan teks bernilai red ya. BG color diisi dengan yellow dan teks diisi dengan red. Maka hasilnya seperti ini. Oke, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, ini contoh ya, contoh dokumen HTML strukturnya ya. Jika kita lihat secara strukturnya seperti apa gitu ya. Misalkan di sini ada HTML, tag HTML buka gitu ya. Ya, diawali dengan tag HTML buka, kemudian di sini tag HTML tutup. Nah, di dalam di antara dua tag tadi itu ada head dan ada body gitu ya. Di dalam body di sini misalkan bisa menampilkan H1, this is heading, P ya, this is paragraph, lalu P, this is another paragraph ya. H1 itu merupakan heading 1 gitu ya. Heading 1. P ya, tag H1 merupakan heading 1, tag P merupakan paragraf gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat heading, apa itu heading? Heading itu seperti teman-teman membuat kalau menuliskan laporan, misalkan laporan praktikum ya, bab 1. Nah, bab 1 itu ditulisnya pakai heading gitu ya. Paragraf yang membuat paragraf gitu ya. P gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Mungkin ini saya praktekkan dulu ya. Nah, ini saya tetap pakai H1 selamat datang gitu ya. Oke, bentar. Oke. Kemudian saya tuliskan di sini P gini ya. P ini adalah paragraf gini ya. Kemudian ini saya copy lagi paragraf yang lain kayak gini ya. Oke, seperti ini ya. HTML ya, HTML head kemudian body ya. Di dalam body saya memiliki
pertama H1, kemudian P paragraf, kemudian paragraf lagi, gitu ya. Seperti apa tampilnya di dalam halaman web, ditampilkan di browser, kita lihat, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ini selamat datang, kita lihat bahwa dia itu dituliskan dalam huruf yang tebal, gitu ya, tebal dan besar, gitu ya. Sedangkan P atau paragraf, ya tulisannya pakai huruf yang biasa, gitu ya, ukurannya ya kecil dan dia tidak tebal, gitu ya. Kalau H1 itu menghasilkan tampilan huruf yang besar dan tebal, kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, latihan satu. Ya, latihan satu. Ini ya, ini dari Udinus. Udinus ya, saya lupa tadi namanya ini ya. Jadi ini adalah latihan satu, gitu ya. Buatlah halaman HTML, gitu ya, yang kira-kira bisa menampilkan informasi seperti ini, gitu ya. Tapi teman-teman nggak harus sama persis dengan seperti ini ya. Tidak harus eh, berisi tulisan HTML pertamaku, nggak harus seperti ini, bebas gitu ya. Begitu juga dengan di sini, ini adalah apa? Pada tabnya ini bertuliskan halaman latihan satu. Teman-teman tidak harus sama persis seperti ini, gitu ya. Oke, mungkin 5 menit sampai 2:55 gitu ya. Silakan di submit, silakan diisikan, dituliskan jawabannya di latihan 2 gitu ya. Di sini di latihan 2 di sini ada berapa soal ini? Kok di sini? Ada 4 ya nanti ya. Nah, sekarang yang latihan pertama ini adalah ini ya, latihan pertama, latihan nomor 1. Silakan dituliskan bagaimanakah dokumen HTML-nya, silakan ditulis di latihan 1 gitu ya. Oke, seperti itu mungkin silakan dicoba-coba oleh teman-teman. Kalau saya lihat pesertanya dari segi terakhir akses, oke ya silakan dicoba-coba ya. Ini masih ada beberapa yang belum pernah membuka MMP, ya silakan 5 menit ya, sampai dengan 2:55 ya, atau 14:55. Ini tampilannya. Ya, jika tampilan seperti ini dibentuk dari dokumen HTML-nya, kayak gitu ya kira-kira. Nah, dokumen HTML-nya itu copy paste ya, submit ke MMP tadi di latihan satu ya, soal yang bernama latihan satu gitu ya. Apa latihan satu benar ya? Oke, oke, saya mute dulu. Komisi Pak ini di submit yang ditulis apa latihan 2 itu. Di sini tulisannya latihan 2. Latihan 2. Iya, ini latihan 2 ya. Dalam latihan 2 kan ada banyak soal nih ya. Jadi di sini namanya latihan 2 ya, benar latihan 2. Di dalam latihan 2 ada beberapa soal gitu ya. Mungkin ini saya ubah atau gimana ya. Soal 1 mungkin ya. Oh, bukan. Di sini aja yang saya ubah. Latihan ini saya ubah. Praktek apa ya? Ini aja deh, praktek 2 ini ya. Praktek
pertemuan 2. Oke ya, jadi sudah saya ubah, namanya praktek pertemuan 2. Nah, di dalam praktek pertemuan 2 ini ada beberapa soal ya. Nah, yang ini teman-teman jawaban dari, persoalan pertama ini teman-teman tuliskan pada latihan 1, itu ya, latihan 1 di sini. Oh, ini mungkin saya ubah deh. Soal 1. Oke, sudah saya ubah namanya jadi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 ya. Silakan dicoba. Oh, error. Oke. Dari peserta, oh, masih ada beberapa yang tidak pernah membuka MMP. Oke. Oke. Oke, kelas B belum ada dosennya ya? Benar apa enggak ya? Oke lah. Bentar, bentar. Oke. Saya lihat di grup ketua kelas B tadi, sebenarnya belum ada dosen, tapi nggak tahu mungkin sudah ada sekarang ya. Kalau saya sekarang online kuliahnya, dari segi presensi kelas A baru 40 yang presensi mahasiswanya, hanya teks atau bersama screenshot? Hanya teks ya, teksnya saja gitu ya, nggak usah screenshot gitu ya. Teksnya saja yang di-upload ke MMP gitu ya. Bagi yang belum absen, kelas A silakan absen ya, silakan presensi, bisa dari manapun, tidak harus di kampus gitu ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah 257 gitu ya. Oke, saya coba lihat sudah ada ini, coba 36 yang mengerjakan. Wah, 36 orang mengerjakan ya. Tapi ya sudah nggak apa deh, nggak keluar di sini. Oke, saya lanjutkan. Ya, sebenarnya di sini ada jawabannya gitu ya, seperti ini, gampang gitu ya. Oke, ini mungkin
tidak relevan bagi teman-teman yang tidak menggunakan Notepad++, ya. Kalau pakai Notepad++ di sini ada menu Run gitu ya. Nah, tapi ya kita nggak pakai seperti itu. Ini tadi ya ini ya, tadi pada halaman tadi yang di sini ini dihasilkan ya pada tulisan yang muncul di tab di sini ini dihasilkan oleh tag title gitu ya. Lalu yang yang di dalam halaman HTML itu dihasilkan dari tag H1 kurang lebih seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini nanti masih ada 3 latihan lagi, gitu ya, 3 soal lagi. Oke, tag HTML, ya. Jadi kita dalam belajar HTML kita akan mengenal banyak sekali yang macam-macamnya tag ya. Jenis-jenis tag itu sangat banyak sekali, gitu ya. Tadi kita baru mengenal tag HTML, ya, tag head, tag title, tag body, H1P gitu ya. Itu tag-tag yang awal gitu ya. Sisanya masih banyak sekali gitu ya. Lalu sifat dari tag adalah case insensitive ya. Jadi besar kecil tidak masalah ya, sama-sama valid gitu ya. Jadi misalkan di sini, oh ini bukan, di sini ya. Misalkan saya ganti di sini pakai H gede ini ya. Di sini H gede, di belakang H kecil gitu ya. Saya simpan. Nah, di sini saya refresh tidak masalah, tidak ada error gitu ya. Tidak ada error. Oke, ya. Jadi case insensitive ya, tidak huruf kecil, huruf besar eh, tidak beda atau bersifat sama ya. Lalu sebuah tag itu memiliki bisa kita beri berbagai macam atribut gitu ya. Ya, di sini contohnya ya. Jadi bagaimana cara kita memberikan atribut kepada suatu tag atau kepada suatu elemen, kepada suatu blok HTML. Nah, di sini cara umumnya seperti ini ya. Jadi di sini kita pertama menuliskan kurung buka simbol kurang dari, lalu nama elemennya apa atau nama tagnya apa, lalu spasi gitu ya, spasi, lalu nama atributnya apa sama dengan value-nya apa kayak gitu ya. Jadi ini dalam secara umum seperti ini gitu ya. Nah, misalkan tadi saya kembali ke sini tadi ya. Tadi saya menuliskan BG color yellow, kemudian text sama dengan red ini ya. Nah, ini ya adalah atribut gitu ya. Body merupakan tag atau elemen. Elemen body saya tambahkan dua atribut, yaitu atribut BG color dan atribut text gitu ya. Atribut BG color di sini diberi value yellow. Atribut text diberi value red kayak gitu ya. Apa akibat dari atribut ini? Tadi kita lihat bahwa akibat dari atribut ini menyebabkan ini saya hapus dulu ya. Apa akibatnya jika elemen body, jika tag body diberikan atribut BG color sama dengan yellow, maka akibatnya ya halaman itu akan memiliki warna latar, warna background berwarna yellow gitu ya. Oke, saya hapus lagi. Kita akan nyoba-nyoba yang lain. Nah, contoh di sini pada PPT contohnya adalah font ya. Font adalah tag. Font adalah elemen. Ya.
color adalah atribut, red adalah value untuk atribut color ini, gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada, silakan ditanyakan, gitu ya. Oke, elemen dasar HTML ya di sini kita lihat heading ya. Heading biasa digunakan untuk membuat judul di dalam halaman web gitu ya. Jadi ini adalah halaman judul yang berwarna kuning tadi ya. Ya. Di dalam halaman web ini misalkan kita ingin membuat judul, biasanya kita pakai heading ya. Heading. Heading itu bisa H1, bisa H2, bisa H3 sampai dengan H6 gitu ya. Jadi H1 gitu ya. Misalkan di sini saya ganti H2 seperti ini. H2 ini adalah H3, bentar. H kok di sana? H3 ini H4, H5 ini ya. Ini adalah H6. Nah, kayak gini ya. Kita lihat seperti apa perbedaannya. Nah, oke ya, kita lihat ya. H1 itu adalah heading yang paling besar gitu ya. Yang ukuran hurufnya paling besar. Heading 2 sedikit lebih kecil daripada H1 dan seterusnya sampai dengan H6 gitu ya. Nah, itu merupakan tag heading gitu ya. Semakin besar nilai n, maka hurufnya semakin kecil gitu ya. Default heading adalah rata kiri. Jika kita ingin membuat heading rata tengah, ya, jika kita ingin membuat heading itu rata tengah, kita bisa memberikan atribut align dengan nilai center. Jika mau di tengah, jika mau di kanan, kita bisa isi value-nya pakai right gitu ya. Nah, kita coba mungkin seperti ini. Mungkin yang H2 saya bikin ya, bisakah seperti ini? Align ini ya. Center, kemudian saya refresh, nah dia jadi ada di center, gitu ya. Kita coba align sama dengan right, gitu ya. Maka dia, ya, yang H3 ini dia rata kanan, gitu ya. Yang H2 dia rata tengah, seperti itu ya. Mungkin kurang terlihat apa bedanya. Di sini mungkin saya lorem ipsum, mungkin ini ya. Oke, kemudian ini juga saya tambahkan lorem ipsum seperti ini, dan ini juga lorem ipsum. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, mungkin jelek ya tampilannya ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar dari awal. Kita lihat bahwa H1 dia rata kiri gitu ya, kayak di MS Word gitu ya, rata kiri seperti ini ya. Setelah di sini tempatnya habis, dia akan membuat baris baru yang lurus dengan atasnya. Kalau rata tengah, nah di sini ya, tiap barisnya itu memiliki jarak ke tepi yang sama, kiri dan kanan gitu ya. Kalau rata kanan ya seperti ini gitu ya. Oke, seperti itu. Mungkin lorem ipsum terlalu panjang, saya batalkan, saya undo. Nah, begini ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, kayak gini. Oke, latihan 2 gitu ya. Latihan 2 seperti ini. Ya, ini silakan di copy paste jawabannya ke soal 2 tadi ya. Pada praktek pertemuan 2, kemudian pada soal 2 gitu ya, pada soal 2. Nah, silahkan teman-teman coba gitu ya. Buatlah filenya silakan bebas di laptop teman-teman masing-masing. Silakan terapkan sesuai dengan kriteria seperti ini ya.
ada tag heading H1 sampai dengan H6, lalu sertakan atribut align ya dengan value center, right dan left gitu ya. Isi dari teks atau tulisan pada tag heading tersebut bebas gitu ya, nggak harus sama dengan saya, nggak harus sama dengan yang ada di contoh PPT tadi ya. Silakan sampai jam 15.13 gitu ya. Silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
Oke, sepertinya sudah cukup ya, gampang harusnya jika teman-teman mengikuti atau mempraktekkan tadi yang, dibahas gitu ya. Oke, kita lanjutkan, ini contohnya tadi ya, kayak gini jawabannya mungkin. Kemudian kita membahas tag yang lain atau elemen yang lain yaitu paragraf ya. Membuat paragraf itu pakai tag P ya, simbol kurang dari, kemudian P, kemudian simbol lebih dari, dan ditutup dengan ya kurang dari slash P lebih dari gitu ya. Teks paragrafnya kita tuliskan di antara kedua tag P tadi gitu ya. Nah, sama seperti heading barusan yang sebelumnya, kita bisa mengatur rata kiri, rata kanan, atau rata penuh ya, dengan menambahkan atribut align gitu ya, atribut align. Misalkan seperti contoh di ini, contohnya P ya, tag P, align right, lalu tutup dulu ya. Kemudian paragraf, kemudian teksnya adalah paragraf rata kanan, kemudian tag P tutup gitu ya. Nah, ini maka paragraf ini akan memiliki tampilan rata kanan gitu ya. Contoh misalkan seperti ini gitu ya. Ini adalah contoh yang pertama P. Sebelumnya di sini ada apa? Antara body dan P di sini ada sesuatu yang disebut apa? Komentar gitu ya. Jadi untuk membuat komentar di dalam dokumen HTML itu memakai aturan seperti ini, yaitu pertama simbol kurang dari, kemudian tanda seru, kemudian minus-minus ya atau dash-dash. Dan komentar ini harus diakhiri juga gitu ya, yaitu dengan simbol dash-dash lebih dari atau minus-minus lebih dari gitu ya. Kalau kita pakai VS Code misalkan seperti ini ya, ya kita kalau memang sudah diinstal dengan plugin yang sesuai, kita bisa membuat komentar dengan mudah gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ya, misalkan di sini deh gini ya. Saya mau membuat komentar, maka saya ketikkan apa di sini? Control slash gitu ya. Kalau di Python kita pakai pagar ya, di HTML kita pakai seperti ini. Saya ketikkan coba ini adalah komentar ini dan saya coba tampilkan di halaman web di browser. Nah, komentar ini nggak muncul gitu ya, nggak tampil di halaman HTML gitu ya, nggak muncul di halaman HTML, di halaman web nggak muncul gitu ya. Misalkan juga seperti ini misalkan ya, coba ini deh, yang misalkan saya membuat halaman web gitu ya, dan saya kok nggak suka ya dengan tampilan yang ini gitu ya. Saya ingin menghilangkan ini sementara gitu ya. Maka ini saya komentar saja, saya jadikan ini sebagai komentar gitu ya. Caranya ya tinggal di komen ini ya. Nah, dengan komentar kayak gini diapit oleh simbol komentar kurang dari tanda seru main-main, kemudian diakhiri dengan main-main lebih dari gitu ya. Ini saya simpan dan kita coba kita refresh di browser. Nah, maka dia akan hilang. Ya, komentar tidak akan tampil di halaman website. Tetapi sebenarnya informasi ini masih ada, tidak hilang beneran ya. Cuma nggak tampil, dia nggak tampil, tapi masih ada. Maksudnya bagaimana? Jika kita klik kanan di halaman website kita, seperti ini, lalu kita klik inspect, ya, ini adalah tools atau aplikasi atau perangkat gitu ya bagi yang sangat berguna bagi pengembang aplikasi website ya. Oke, tadi bagaimana tentang apa tadi?
H3 align right selamat datang. Oke, kita lihat di sini di dalam body kita bisa expand. Nah, di sini masih ada sebenarnya ya, masih ada. Nah, di sini misalkan saya sorot pakai mouse ya, selamat datang, H1 selamat datang, maka pada halaman web akan juga disorot ya. H2 juga sama, akan disorot juga. Nah, H3 karena sudah saya komentar, dia tidak tampil di halaman web dan juga tidak ada yang disorot di sana ya, komentar ya, nggak ada. Dan H4 selamat datang, H5, H6 ini adalah komentar juga nggak ada di sini ya. Oke, kayak gitu ya, itu komentar. Udah saya kembali ke sini ya. Ini adalah P ya, P ini adalah paragraf rata kiri adalah default ya. Jadi P kalau nggak ada pengaturan yang lain maka dia akan memiliki tampilan rata kiri gitu ya. Kita bisa membuatnya rata tengah dengan menambahkan atribut align sama dengan center. Kalau mau rata kanan maka kita berikan atribut align sama dengan right gitu ya. Oke, kayak gitu. Kemudian di sini mungkin ada tag baru yaitu pre ya. Pre adalah tag yang berguna menampilkan teks apa adanya gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Misalkan seperti ini. Pre ini ya. Ini adalah tag pre. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Apakah ada yang spesial? Mungkin tag pre di sini biasanya digunakan untuk menampilkan contoh kode gitu ya. Maaf, kalau kita sebagai anak ilmu komputer ya, yang mungkin dulu dikenalkan algoritma pemrograman gitu ya, dan pre di sini kita kenal dengan HTML elemen yang bernama pre ya, kita kenal dengan elemen yang disebut dengan elemen pre. Biasanya ini dipakai untuk menampilkan contoh source code gitu ya. Nah, elemen pre di sini akan menampilkan kontennya secara apa adanya, nggak ada eh, apa ya, seperti apa tertulis di sini, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Coba di sini ini adalah tag pre, ini adalah baris 2 ya. Saya coba refresh. Nah, di sini ya. Oke, kok bisa ini saya klaim sebagai fitur spesial dari Pre? Nah, kita coba di sini ya. Kita coba di P dulu, di paragraf gitu ya. Saya enter gini. Ini adalah ini saya tulis pada baris 2 dan ini saya tulis pada baris baris 3. Saya simpan, saya refresh halaman webnya. Nah, kita lihat pada paragraf gitu ya. Ternyata yang ditampilkan di halaman website ya, teksnya itu ditampilkan dalam satu baris gitu ya, dalam satu baris. Sedangkan yang pre di sini ya, eh, di sini yang di dalam pre di sini saya membuat dua baris teks ya, ini adalah pre, kemudian saya enter, ini adalah baris 2. Maka teks ini ya, kedua baris teks ini akan ditampilkan apa adanya seperti pada source code-nya gitu ya. Kalau misalkan mau di rata kiri ya kita geser ke kiri. Nah, ini ya. Nah, gini. Ya, ini adalah pre ya. Ini adalah sifat dari tag pre yang mungkin perlu kita ketahui di tahap awal ini gitu ya. Seperti ini. Itu spesialnya tag pre. Ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Garis horizontal. Nah, kita bisa membuat garis horizontal dengan memakai elemen atau tag HR gitu ya. HR horizontal, mana tadi VS Code-nya? Oh, di sini ya.
Oke, coba di sini saya membuat membuat garis gitu ya. Bentar, di sini saya membuat garis horizontal pakai HR. Nah, ke sini HR gitu ya. Nah, maka akan muncul sebuah garis horizontal. Oke ya, HR untuk membuat garis horizontal. Biasanya digunakan untuk memisahkan apa ya, paragraf mungkin ya, memisahkan paragraf mungkin. Tapi ya mungkin jarang saya lihat ya, jarang saya lihat pemakaiannya di dunia nyata ya. Ya terpakai tapi tidak begitu kelihatan, tidak begitu banyak dipakai. Kemudian BR ya, BR adalah baris baru ya. Maksudnya bagaimana baris baru gitu ya? Kok bisa baris baru? Oke, saya tambahkan kayak gini. Misal di sini P ya, saya pakai contoh P di sini. Saya refresh dulu di browser. Nah, di sini ya, sudah saya refresh dan tampilannya masih belum berubah gitu ya. Mungkin saya ingin memaksakan di dalam sebuah paragraf untuk memisahkan kalimat dengan kalimat lain. Maksudnya gini, misalkan setelah kalimat pertama ini, saya ingin memaksa dalam paragraf ini berganti baris, gitu ya. Maka saya bisa menuliskan BR, ini ya. Nah, BR. Nah, maka BR ini akan membuat baris baru, ya. Membuat baris baru. Jadi BR itu kayak enter, gitu ya. Kayak enter, kayak gitulah gampangnya. Bisa juga untuk memisahkan apa? Mungkin memberi jarak lebih gitu ya, memberi jarak lebih misalkan saya ingin memberi jarak lebih ya. Saya ingin memberi jarak lebih besar lagi antara paragraf pertama dengan garis horizontal ya. Misalkan di sini saya tambahkan BR, maka akan terdapat jarak tambahan di sini ya. Nah, itu BR ya, membuat apa tadi? Membuat baris baru. Baris gitu ya. Kalau HR itu menampilkan garis horizontal. Kalau BR dia membuat baris baru, kayak enter gitulah gampangnya ya. Ini tadi komentar, sudah kita bahas komentar. Kemudian kita membahas text formatting font, tag font tadi ya, tag font di sini bisa kita beri berbagai macam atribut untuk mengatur warna tulisan, ukuran huruf, ya, warna huruf, ukuran huruf, mengatur rata kiri, rata kanan, dan juga jenis font, ya, jenis font. Atribut color untuk memberi atau mengatur warna, gitu ya. Kita bisa memberi warna dengan memakai nama warna, bisa yellow, bisa red, blue, ya, dan lain-lain. Bisa juga memakai hexadesimal, ya. Misalkan di sini saya ingin mengubah misalkan ini aja ya. Saya ingin mengubah mulai dari teks yang lain, ya paragraf yang lain. Cuma ini yang saya ingin ubah tampilannya, gitu ya, biar beda dengan sisanya. Maka di sini saya bisa tambahkan font. Ya ini saya jadi font di sini. Font kemudian saya berikan tutupnya, ya font di sini ya. Jadi ini adalah tag font buka dan ini adalah tag font tutup. Maka eh, atribut yang kita berikan pada elemen ini akan berlaku kepada konten yang berada di antara kedua tag tersebut. Oke, kita coba misalkan apa tadi? Color, ya, color. Oke, color. Ini ya, misalkan red, bukan red deh, blue aja. Ini ya.
Oke, color blue, maka kita lihat, nah di sini mungkin saya gedein, ya, maka yang berwarna biru hanyalah dari kata ini ya, paragraf yang lain. Ya, sisanya berwarna sama seperti sebelum. Atau kita bisa gunakan heksadesimal kayak gini ya. Heksadesimal berarti bisa terdiri dari 3 huruf, bisa terdiri dari 6 huruf, kok 6 huruf, ya 6 huruf gitu ya. Misalkan saya contohkan 3, 0, F0, seperti ini ya. Oh, sesuai dengan saya harapkan. Bentar, red, green, blue. Salah. 00F, gitu ya. 00F, red, green, blue. Nah, hasilnya gini ya. Atau dengan 6 huruf, gitu ya. 00, 00, 0F, gitu ya. Jadi, ini adalah red. 2 digit pertama merupakan warna merah. 2 digit selanjutnya adalah warna green. 2 digit terakhir adalah warna biru. Kalau dikombinasikan akan menghasilkan suatu warna, ya. Bentar. Apakah saya salah? 000F? Oh, bukan. FF. Ya, saya salah. Nah, kayak gini ya. 0000FF. Jadi misalkan teman-teman RGB hexa gitu ya. RGB hexa. RGB to hex atau dibalik gitu ya. RGB misalkan gini, red-nya adalah 0, green 0, dan blue-nya adalah 255, maka hex-nya berapa? Ya, hex-nya adalah 0000FF gitu ya. Nah, ini kalau mau mengatur warna pakai heksadesimal. Atau mungkin teman-teman nyari-nyari di internet ketemunya hexa, tapi teman-teman sukanya RGB, mungkin bisa pakai yang lain. Mungkin kayak gini, cara yang lain kayak gini ya, RGB. Misalkan 0, 0, 255. 55 ini ya. Apakah saya salah? RGB. Oh, bentar, saya salah ya. ISS RGB. Apakah saya salah? RGB red, green, blue. Oh, bukan. Bukan di sini tempatnya ya. Salah. Bukan, ini nanti aja. Ini masuk di dalam bab CSS gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke gini aja, nama warna gitu ya. Blue. Oke, seperti itu. Ya, yang ini mungkin nanti waktu masuk bab CSS ya, sebetulnya belum sekarang. Oke, mana tadi? Ini adalah CSS code, ini seperti ya. Oke. Kemudian dengan tag font kita bisa mengubah jenis fontnya, gitu ya. Misalkan di sini pakai Times New Roman atau Arial. Kita coba di sini, bentar. Ini tadi kayak gini, mungkin saya ini kan. Kemudian ini ini adalah font Times New Roman, ini ya. Font kayak gini ya. Ini kalau mau mengganti jenis hurufnya kita pakai font, lalu kita beri atribut face, kayak gini ya. Semoga benar. Seperti ini. Ya, kita lihat apakah ada perbedaan. Sebenarnya nggak ada ya, karena defaultnya ini Times New Roman kayak mungkin Arial. Saya belum nyoba juga. Nah, ini ya, kelihatan bedanya. Mungkin biar kelihatan ini saya garis baru lagi. Ya. Font Times New Roman, ini saya ganti aja Arial. Ya, kayak gini ya. Kita bisa, tadi saya coba Times New Roman kenapa gagal, karena apa tadi alasannya? Karena ini default-nya adalah Times New Roman gitu ya. Kita coba saja. Ini
salah. Kita coba inspect elemen, kok geser sendiri. Inspect elemen. Nah, kayak gini ya. Kita inspect elemen, kita lihat paragraf pertama ini, kita lihat di sini, kita oh nggak ada ya, nggak ada keterangannya di sini ya. Oke, ternyata defaultnya adalah Times New Roman, tapi nggak bisa saya lihat di sini. Layout, oh ini ya. Yang di render ya, jadi P ini yang sedang saya sorot ini, kita lihat font yang di render adalah Times New Roman, gitu ya. Kalau ingin lihat yang ini font Arial. Nah, kita lihat di sini bahwa benar yang di-render adalah Arial, ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, kemudian kita bisa memberikan atribut size untuk mengatur ukuran dari teksnya, gitu ya. Misalkan saja saya tulis di sini ya, size kayak gini, misalkan 8. Ya. Oh, besar sekali ya, size 8 besar sekali. Apakah saya salah implementasi? 8 kalau 1 seperti apa? Oh, seperti ini ya. Oke, mungkin ini ya gede banget ya seperti ya. Size 4 segede ini ya. Ya ini saya nggak tahu satuannya apa gitu ya. Kalau saya tambahkan PT kayak gini, tidak terlalu berpengaruh. Kalau PX ya tidak berpengaruh ya. Di sini saya kurang tahu satuannya apa gitu ya. Mungkin di sini adalah atribut-atribut yang eh, lama gitu ya, yang mungkin saya sebut ini lama ya, tapi ini juga berpengaruh. Oke, seperti itu. Font yang lain-lain, misalkan di sini ada tag B untuk mencetak tebal gitu ya. Ya, B untuk membuat teksnya tebal, misalkan saya contohkan satu aja mungkin, atau enggak banyak-banyak. Saya tulis tebal misalnya ini ya. B. B itu untuk membuat teksnya tebal, seperti ini. Nah, dia akan tebal seperti ini ya, karena dia diapit oleh tag B ya. Tag, dia akan membuatnya jadi tebal gitu ya. Lalu I untuk miring, U untuk bergaris bawah ya. Big untuk membesarkan teks, teks, efek coretan gitu ya. TT itu untuk seperti mesin ketik ya. Kita coba seperti apa TT itu. Gini, kita lihat seperti apa hasilnya. Ya, tulisannya seperti diketik pakai mesin ketik gitu ya. Eh, Mungkin ini apa ya, style jadul juga. Tapi jika teman-teman mungkin ingin efek seperti ini ya silakan bisa dipakai gitu ya. Lalu ada sub untuk membuat subscript atau kayak pangkat apa ya, kayak angka yang agak ke bawah sedikit. Kalau superscript itu kayak pangkat gitu ya, ke atas sedikit. Center untuk kata tengah ya. Kemudian pre tadi, nah di sini pre itu apa sih? Pre itu adalah preformatted ya, preformatted atau tidak diformat gitu ya. Nah, P adalah menampilkan teks sesuai dengan yang kita tuliskan. Ya. Dapat dilakukan dengan menggunakan tag pre atau preformatted text, gitu ya. Itu kepanjangannya. Mengatur tulisan, nah, misalkan di sini apa di sini? Membuat sebuah halaman web, ya. Lalu fontnya di sini diset sebagai Arial, ukurannya 2. Lalu di bawahnya ada fontnya adalah Verdana, berwarna merah, ya. Kemudian bawahnya lagi font family-nya, ya. Font jenis fontnya adalah Impact, ukurannya 5 dan berwarna biru, ya. Tampilannya seperti ini, ya. Nah, latihan 3, ya.
Atau soal ketiga, silakan teman-teman mengimplementasikan dan menguploadnya ke MMP. Apa yang perlu teman-teman lakukan yaitu ini, gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke slide sebelumnya. Silakan di screenshot jika perlu, gitu ya. Ini adalah tampilan awalnya, gitu ya. Tampilan awalnya seperti ini. Ada kemudian yang diminta adalah modifikasi halaman ini sehingga poin-poinnya ini terpenuhi ya. Misalkan ada penerapan cetak miring atau italik gitu ya pada kata font. Lalu terapkan bold pada kata warna gitu ya. Jadi di sini font dibuat miring, warna dibuat tebal, garis bawahi pada kata ukuran ya, ukuran digaris bawahi, kemudian jadikan miring tebal bergaris bawah pada jenis font ya, pada nilai jenis font, nilai jenis font gitu ya. Oke, silakan diterapkan sampai 15.44 gitu ya. Silakan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Oke, sepertinya sudah ya waktunya ya. Kita lanjutkan list gitu ya. List menampilkan list di dalam halaman HTML ya. List atau kalau di MS Word itu seperti bullet and numbering gitu ya. Bullet and numbering. Oke, maaf. Ya, list merupakan bentuk yang umum yang biasa digunakan untuk menguraikan daftar sesuatu gitu ya. Dalam HTML, list itu dibagi dua. Ada yang namanya unordered list atau di MS Word itu namanya bullet gitu ya. Bullet atau bullet. Yang kedua adalah ordered list. Nah, di MS Word biasanya disebut dengan number gitu ya, numbering. Numbered list gitu ya di dalam MS Word. Oke. Ya, sesuai namanya, unordered list berarti list yang tidak memiliki nomor urut gitu ya, tidak penting urutannya. Maksudnya adalah nggak ada nomor urut ya, dia pakai simbol-simbol saja. Untuk membuat unordered list kita pakai pertama tag UL, lalu di dalam tag UL di sini kita pakai tag LI ya. Jadi pertama kita harus pakai elemen UL, lalu di dalam elemen UL kita tambahkan elemen LI gitu ya. Oke, contohnya ini contohnya misalkan ini saya hapus ya biar enggak terlalu banyak. Oke, kayak gini semoga banyak sisanya ya. Mungkin ini saya hapus juga. Oke, kayak gini ya. Ini adalah paragraf, ini saya hapus juga biar enak ini ya. Mungkin di sini saya pakai H4 ini ya. Unordered list. Nah, caranya bagaimana? Yaitu pakai UL ya. Setelah itu di dalam UL kita pakai LI ini ya. Misalkan di sini adalah pisang ya, jeruk gitu ya. Kemudian apel. Nah, seperti apa hasilnya? Kita lihat tampilannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan unordered list gitu ya. Unordered list ya. List atau daftar yang tidak memiliki nomor urut gitu ya, atau pakai bulet-buletan atau pakai simbol-simbol gitu ya. Nah, defaultnya itu simbolnya, simbol yang menandai setiap itemnya adalah simbol buletan hitam kayak gini ya. Jadi kalau mau membuat seperti ini kita pakai UL, lalu di dalam UL itu kita tambahkan eh, beberapa LI gitu ya. UL kepanjangannya adalah unordered list, LI kepanjangannya adalah list item gitu ya di sini. The LI element represent a list item ya, list item. Kalau mau membuat yang ordered list, misalkan di sini saya membuat H4 ordered list, maka kita pakai OL. Nah, ini misalkan setelah OL sama tetap pakai LI gitu ya. Misalkan di sini adalah nasi misalkan ya. Kok di situ? Di sini nasi misalkan lauk sayur ya. Nah, saya buat 3 saja itemnya. Nah, kita lihat bahwa kalau ordered list, nah listnya itu memiliki nomor urut gitu ya. Eh, Oke, saya lanjutkan kayak gitu ya. Jadi bedanya antara unordered list dengan ordered list adalah tampilannya ya. Pada unordered list, setiap item dalam list tidak memiliki nomor urut. Kalau dalam ordered list ada nomor urutnya gitu ya. Dan ini bisa kita customisasi ya.
Tidak harus pakai angka nomor urutnya, bisa juga pakai, maaf, apa ya, nomor urutnya bisa pakai, misalkan pakai alfabet ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Bisa pakai nomor mungkin penomoran Romawi gitu ya, bisa seperti itu. Begitu juga dengan yang unordered list, kita bisa pakai simbol bulat hitam, bisa pakai simbol kotak, bisa pakai simbol-simbol yang lain yang tersedia pada halaman web gitu ya. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, di sini misalkan ya, eh, opsi yang disediakan adalah yang beberapa ini ya, square, disk, dan circle gitu ya. Untuk mengaturnya kita bisa memberikan atribut type gitu ya. Jadi kalau kita mau mengubah tipe simbol yang dipakai untuk numberingnya adalah atau uh, ininya ya di sini pada UL kita berikan type seperti ini. Misalkan kita mau yang disk gitu ya. Nah, seperti apa hasilnya? Oh, nggak mau ya. Disk tadi oke. Ini kok nggak mau. Oke, kita coba yang lain. Mungkin teman-teman ada yang tahu caranya? Square atau saya yang nah ini mau ya. Oke, square jadi jadinya kotak hitam ya. Kemudian yang circle ya circle. Nah ini bulatan yang apa lingkaran ya gitu ya. Berarti tadi yang disk ini adalah defaultnya ya. Jadi disk itu yang tadi ya. Ini adalah disk gitu ya. Kalau mau yang lain square misalkan kayak gini jadinya square. Yang lain apa opsinya? Di sini tools saya kurang lengkap. Mungkin teman-teman bisa menggunakan referensi dari internet gitu ya. Ada opsi apa saja yang bisa dipakai gitu ya. Mungkin di sini kalau pakai di sini bisa nggak ya? Square nggak mau. Ini juga nggak mau ya. Eh, nggak mau di sini ya. Oke, style mungkin di sini. Oh, nggak usah deh. Untuk ini mungkin untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, seperti itu yang di sini. Kemudian yang di order list kita juga bisa mengubahnya, gitu ya. Kita lihat apakah ada di sini. Hmm, ini adalah unordered list, type square, disk, circle. Nah, ini contoh ya. Contohnya nested atau apa? Nested apa ya? Bertingkat mungkin ya. Jadi di dalam UL bisa ada UL ya. Di dalam list bisa ada list gitu ya. Begitu juga dalam OL atau ordered list bisa ada ordered list atau kombinasi antara keduanya bisa ya. Jadi jika kita mau buat seperti ini ya, misalkan item pertama gitu ya, item kedua memiliki sublist ya, maka kita bisa membuat UL di dalamnya. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Ya UL lalu list item lagi, lalu setelah list item ini kita membuat UL baru ya, UL baru. Nah, misalkan kita contohkan misalkan di sini ya, jeruk misalkan jeruk di sini saya membuat UL baru kayak gini. Misalkan di sini saya membuat LI misalkan jeruk apa ya? Jeruk keprot. Saya nggak hafal jeruk ya. Jeruk mana lagi contohnya? Saya nggak hafal. Jeruk ABC gitu ya. Ya, kayak gini contohnya. Saya nah kayak gini ya. Jadi misalkan kayak gini mengilustrasikan kayak apa di sini? Eh, sub gitu ya. Sub yang lebih biasanya ada list kayak gini. Mungkin jeruk memiliki banyak tipe, dijelaskan lagi pakai sub-sub kayak gini ya. Nah, kayak gini. Itu dasarnya penggunaan list ya. Order list itu pakai OL,
Nah, type-nya, nah di sini type-nya itu kalau mau mengubah jenis nomornya di UL sini, di OL ya, di OL sini. Nah, tadi sudah ada VS Code saya sudah mengenali gitu ya. Type ya, atribut type bisa diberi value A kecil, A besar, I kecil, I besar ya. A ini adalah apa di sini? Eh, nggak tahu, saya belum nyoba gitu ya. Kalau I adalah untuk huruf Romawi gitu ya. Dan kalau mau pakai angka 1, 2, 3, kita pakai ya defaultnya 1 gitu ya. Oke, kita coba. Kita pakai A kecil ya. Maka di sini penomorannya adalah pakai huruf alfabet gitu ya, tapi kecil. Kalau kita ganti gede, maka hurufnya gede ya. Tadi yang Romawi pakai I gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3 kayak gitu. Oke, mungkin saya kembalikan ke A, kemudian start. Nah, ini atribut start ya. Jadi ada tipe, ada start. Kita lihat di sini. Kita pakai startnya dimulai dari huruf Q misalkan ya. Kita coba apakah bisa? Oh, saya salah. Startnya di mana? Mungkin 10 mungkin ya. Saya belum pernah coba juga. Nah, oke ya. Jadi atribut start itu untuk mengatur nomornya, nomor pada list ini dimulai dari nomor berapa gitu ya. Oh, kalau ini saya setting dengan 10, saya isi dengan 10, berarti list ini adalah di nomor 10, ini 11, ini 12 ya. Tapi karena tadi saya menuliskan tipenya adalah alfabet, maka J adalah 10 ya. 10 menjadi J, 11 jadi K, 12 jadi L. Seperti itu. Ada yang ditanyakan kira-kira sampai di sini oleh teman-teman? Jika tidak ada, ini mungkin latihan terakhir gitu ya. Latihan terakhir teman-teman diminta ya ini ya, mengimplementasikan list ya. Di sini menggabungkan antara apa nih? Ini cuma ini ya, cuma ordered list saja gitu ya. Tidak ada unordered list. Hanya saja di sini yang diminta adalah mengkombinasikan dengan apa jenis-jenis numberingnya gitu ya. Di sini pertama pakai angka, lalu ada subnya di sini pakai alfabet yang kapital, lalu ada Romawi yang kapital seperti itu. Nah, silahkan dicoba gitu ya oleh teman-teman. Teksnya tidak harus sama seperti ini gitu ya, dan susunannya juga tidak harus sama seperti ini, tetapi maksudnya gini, susunannya itu nggak harus pada item kedua ada subnya, lalu pada sub yang B ini ada subnya lagi, nggak harus seperti itu. Yang jelas teman-teman harus mempraktekkan membuat order list dengan 3 kedalaman seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan. Mungkin ini waktunya agak lama, 10 menit mungkin ya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan.
Oke, sepertinya nggak perlu 10 menit ya, mungkin cukup, waktunya. Ini latihan terakhir, mungkin sisanya berkaitan dengan tugas gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi jawabannya. Lalu kita akan belajar image ya, menggunakan image, menampilkan image di halaman web kita gitu ya. Di sini untuk menggunakan atau menyisipkan image kita pakai tag atau elemen IMG gitu ya. IMG cara pakainya bagaimana? Contohnya adalah di sini IMG spasi ya, tag dulu ya. Tagnya IMG gitu ya. Lalu kita beri atribut src. src ya. src kita isi dengan alamat tempat file gambar tersebut berada. Nah, di sini kemudian mungkin kita perlu menambahkan atribut alt atau alt gitu ya. Alternatif maksudnya gitu ya. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah ini bisa kita beri, kita bisa tampilkan informasi jika eh, terjadi error, maksudnya gambarnya itu enggak atau apa? Gambarnya hilang, gambarnya itu error, gambarnya sudah dihapus orang. Maka informasi pada atribut ALT ini yang akan kemudian ditampilkan seperti itu ya. Nah, contohnya bagaimana? Sebentar, saya stop share dulu ya, karena saya akan cari gambar dulu sebentar. Oke, oke ya, bentar, bentar, bentar. Saya share, share screen. Oke, sudah kelihatan ya layar saya. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste sebuah gambar. Sebentar, saya buka gambarnya tentang apa ini. Oke, gambar ini ya. Saya dapat dari internet, nggak tahu lupa dari mana gitu ya, pokoknya dari internet. Oke, gambarnya terletak dalam satu folder dengan file HTML saya gitu ya. Kalau saya lihat di VS Code, nah dia gambarnya juga muncul di sini. Saya buka seperti ini ya. Nama gambarnya adalah gbr1.jpeg gitu ya. Saya coba akan tampilkan bukan ini. Oke, saya tampilkan di mungkin di sini antara UL dan OL. Saya akan menampilkan image ini ya. Oh ya, untuk IMG ini, untuk tag IMG atau elemen IMG, kita tidak perlu seperti ini, ya. Tidak perlu seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada, gitu ya. Tag IMG itu berdiri sendiri, tidak ada tag penutupnya, gitu ya. Jadi berdiri sendiri seperti ini. Atau kalau mau lebih bagus lagi, kita menuliskannya dengan cara seperti ini ya. IMG ya kurung simbol kurang dari, lalu IMG, lalu slash dan simbol lebih dari. Nah, ini disebut dengan self apa namanya ya? Self atau seperti ini. Saya lupa sebutannya ya. Saya lupa istilahnya. Yang jelas bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Tidak masalah. Biasanya browser sudah mengerti maksudnya ya. Tapi kalau seperti ini biasanya lebih bagus. Oke, saya akan tulis seperti ini ya. Image src lalu gbr1.jpeg ya. Lalu saya coba alt gambar lomba misalkan gini ya. Oke, seperti ini.
yang saya tuliskan, kita lihat seperti apa hasilnya. Oh, gambarnya nggak ketemu ya, GB1, harusnya GBR1. Nah, sini ya contohnya ya. Saya menuliskan lokasi gambar yang salah, ya. Maka akibatnya apa? Info ini ya, atribut ALT ini, apa yang saya tuliskan pada atribut ALT akan tampil di sini, ya. Kalau gambarnya saya tuliskan dengan benar, source gambarnya saya tuliskan dengan benar, gitu ya, gbr1.jpeg, maka ALT tidak akan tampil, gitu ya. Kita lihat di sini ALT itu nggak tampil ya, nggak ada di sini, nggak ada di dalam halaman web. Mungkin gambarnya terlalu besar, kita bisa, bentar, ini kok hilang. Mungkin kita bisa atur width-nya biar nggak terlalu lebar, 100 pixel saja, seperti ini ya. Nah, maka akan menyesuaikan, gitu ya, gambarnya menyesuaikan. Atau mungkin kita mau height-nya juga kita tentukan, misalkan 100 juga, biar persegi gitu ya. Saya simpan dan saya refresh, maka gambarnya akan berukuran 100 pixel dikali 100 pixel gitu ya. Kalau kita hanya menyuplai salah satu saja, gitu ya, misalkan cuma width saja, maka width-nya akan berukuran 100 pixel, gitu ya. Width-nya 100 pixel, height-nya menyesuaikan, gitu ya, sesuai dengan rasio aslinya. Kalau height-nya saya ubah jadi 100 pixel, tingginya 100 pixel, maka width-nya, lebarnya akan menyesuaikan sesuai rasio aslinya, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu image. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita coba lagi yang tadi, misalkan saya tulisnya ada typo gitu ya, sehingga file ini nggak ada gitu ya, tidak ada file yang bernama gbr.jpg, maka akibatnya adalah yang ALT tampil gitu ya. Informasi atau teks yang kita tuliskan pada atribut ALT akan muncul di sini kayak gitu. Kalau gambarnya ternyata beneran ada, maka ALT tidak akan tampil kayak gitu ya. Itu ALT, image gitu ya. Itu adalah tag atau elemen image. Untuk ngatur gambar kita pakai width dan height gitu ya. Dapat juga atribut width dan height di sini dapat juga diisi dengan angka ataupun persen gitu ya. Contoh width 100% dan height-nya 50 ya. Bisa juga di sini kita beri bingkai atau border ya, gambarnya kita bingkai, gambarnya kita beri border. Misalkan seperti ini. Data di sini border sama dengan 3 begini ya. Kita lihat seperti apa. Mungkin nggak kelihatan karena gambarnya juga gelap gitu ya. Mungkin kalau mungkin 10 gitu ya, mungkin akan lebih terlihat. Nah, di sini mungkin kelihatan ya ada area yang hitam di sini, yang gelap di sini bertambah lebar gitu ya. Kalau saya kembalikan ke angka 2, maka area hitamnya akan berkurang gitu ya. Jadi defaultnya border berwarna hitam gitu ya. Background ya, gambar bisa juga kita jadikan sebagai background ya. Misalkan pada body gitu ya, body tadi kan bisa kita beri ini saya komen saja, nggak ada gambar gitu ya. Tadi body itu kita coba kita beri warna background gitu ya, warna latar adalah yellow gitu ya, maka dia akan berubah jadi seperti ini. Bisa juga background itu memakai gambar gitu ya, dpr1.jpg. Hasilnya ya gambar menjadi background dari halaman HTML, dari halaman web ya. Kita bisa menjadikan gambar sebagai background, sebagai latar belakang pada halaman website ya, dengan
mengatur body, kita beri atribut background, lalu kita isi value-nya dengan alamat gambarnya di mana, kayak gitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, ini tugas gitu ya. Tugasnya ya sesuai deskripsi ini gitu ya. Yaitu teman-teman diminta membuat halaman web yang berisi apa? Ini mungkin karena saya ambilkan dari kampus lain gitu ya, karena saya tadi tidak menemukan materi yang dulu-dulu ya, karena saya sempat beberapa kali, beberapa semester tidak ikut mata kuliah ini, tidak ikut mengajar mata kuliah ini, dan materi saya hilang gitu ya, hanya beberapa yang masih saya simpan gitu ya, maka karena waktunya mepet ternyata hilang, saya cari di internet gitu ya, maka dapat materi ini. Ya, materi tugasnya adalah membuat halaman website, kontennya bebas. Di sini mungkin nanti saya perbaiki narasinya seperti apa gitu ya. Di sini matrikulasi mungkin teman-teman tidak mendapatkan matrikulasi. Oke, seperti ini ya. Jadi intinya membuat halaman website, ada fotonya, ada gambarnya gitu ya. Ya nanti saya ubah gitu ya narasinya ya, biar tidak sama seperti ini gitu ya. Lalu layout-nya kira-kira seperti ini mungkin, ya mungkin nanti saya ubah gitu ya, ditunggu saja nanti filenya saya upload. Nah ini contoh halaman websitenya ya. Halaman websitenya pada saat ini cukup apa, seperti ini saja nggak masalah gitu ya. Maksudnya apa, tidak ada CSS, tidak ada hiasan-hiasan yang eh, terlalu rumit gitu ya, cukup simple seperti ini saja tidak masalah gitu ya. Seperti ini kira-kira tugasnya, tapi tentang kriteria tugasnya nanti seperti apa ini saya ubah nanti saya sesuaikan ya. Ini karena ini merupakan PPT dari kampus lain mungkin kurang sesuai di sini ya. Karena tidak ada matrikulasi gitu ya di sini ya. Oke, ada pertanyaan ya teman-teman sebelum saya akhiri kelasnya? Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.